Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Selamat datang cahaya kebenaran, bagai surya membela gelap malam. Sekian lama terbenam, tenggelam dalam kelam, saatnya terjaga bersama warna. Selamat datang babat jurnalisme Tatwa, daun lontar menjadi bunga warta, harum wanginya seloka selalu menebar dharma, menjadi panduan kita bersama. Pemirsa Hai TV, kita jumpa lagi lewat kanal YouTube Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam karunia Hyang Widi. Sebentar lagi ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali TOS kali ini dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi dan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Warta penebar makna sanata dharma, menuju kemuliaan Hindu Dharma. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita telah bermain excited games bersama nih, dan kali ini kita masuk pada program Selaras Kurikulum yang akan mempelajari tentang konsep tatwa yang bersumber dari salah satu buku agama Hindu, Pedoman Ajaran Hindu Dharma Swastikarana, tentang Tripermana bersama Kak Mia dan saya Kak Indah. Dan langsung saja semua itu akan kita ulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Baiklah adik-adik Swindu, langsung saja kita mempelajari tentang konsep tatwa. Jadi sebelum lebih jauh melangkah, jadi konsep tatwa itu banyak sekali ada. Jadi kita bisa mempelajari tentang Tripermana, juga ada tentang Pancasrada, ada tentang Atman, Karmapala, Punarbawa, sampai juga dengan Moksa. Nah, tapi kali ini adik-adik Swindu yang ada di rumah, kita bersama akan belajar tentang konsep Tripermana. Jadi Tripermana itu ada dua frase di dalamnya, tri dan permana. Jadi tri artinya tiga, permana artinya ukuran, cara, atau jalan, atau cara. Jadi secara lebih lengkapnya, Tripermana artinya tiga cara atau upaya untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu pengetahuan dengan tiga jalan itu. Nah, contohnya nih, ada tiga bagiannya. Yang pertama, bagiannya itu agama pramana, yang kedua ada anumana pramana, dan yang ketiga pratyaksa pramana. Oh ya Kak Mia, Ya, tadi gimana? kan dijelasin ada tiga bagian dari Tripermana. Nah, salah satunya itu kan ada agama pramana. Ya. Nah, apakah arti dari agama pramana itu cara Mendapatkan mendapatkan ilmu pengetahuan melalui keyakinan? Ya. Gitu ya?
Benar, tapi lebih lengkapnya agama Pramana itu ya adik-adik Swidu juga sambil kita belajar dari rumah itu salah satu cara atau jalan ya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mempercayai wejangan suci atau sabda suci dari kitab suci kita Weda. Juga dari wejangan-wejangan orang suci, mendengar cerita-cerita dari guru atau orang yang arif bijaksana atas kejujurannya, kebijaksanaannya, kesuciannya juga keluhuran dari kepribadiannya. Itu. Nah, apakah ada contoh nyatanya nggak Kak Mia dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kalau kita baca salah satu referensi nih di buku Swastikarana Pedoman Ajaran Hindu Dharma, di sini bisa juga kita dapatkan contohnya selain kita dapatkan definisinya, Indah. Jadi contohnya misalnya pada saat adik-adik atau teman-teman mendengarkan wejangan suci dari atau dharma wacana dari orang suci, misalnya bagaimana bertingkah laku yang baik berdasarkan sumber dari Weda misalnya itu. Terus ada contoh lainnya lagi nggak Kak Mia? Oh, tentu ada, Indah. Jadi contoh-contoh yang lainnya itu misalnya ketika seorang guru mengajarkan murid-muridnya tentang pelajaran, misalnya pelajaran agama Hindu, itu kan ada buku-bukunya itu, buku-buku pelajarannya. Nah, itu kita belajar kan dari buku-buku itu kan contohnya. Nah, ada sloka-sloka Weda di dalamnya, misalnya ajaran tentang kebenaran. Nah, di sana kita mendapatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya nih ada lagi satu contohnya. Misalnya kita menuruti perintah orang tua atau mendengarkan ajaran dari orang tua sejak dini. Misalnya kita diajarkan cara makan yang baik dan benar, kemudian cara belajar bagaimana menghormati satu sama lainnya, kemudian berkomunikasi yang baik dan bertata krama dengan sesama. Nah, itu contohnya ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan dengan jalan agama Pramana. Gimana? Sudah jelas, Indah? Jelas banget ya Kak Mia. Iya, sambil kita belajar ya sama-sama. Adik-adik Swidu, itulah tadi belajar kita bersama tentang konsep Tri Pramana bersama Indah Kusuma dan saya Mia Gandewa. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik untuk belajar dari rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Inilah petua Sang Dharma tentang kehidupan bersama, harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama, inti ajaran takwa. Hah? Nasi campur lagi? Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat. Lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Air putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa.
seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam taklamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam taklamasi, Satyam Siwam dan Sundara, Satyam Siwam dan Sundara. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita dipertemukan lagi dalam program Cerah 5 Menit. Dan kali ini saya tidak sendiri karena bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mendiskusikan tentang topik kita kali ini, loba. Bagaimana makna dari loba itu, lalu seperti apa cara untuk mengendalikannya? Mari kita simak dan diskusikan bersama setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pak Widana masih dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini Nabi Orti, Pak. Iya, becek-becek. Selalu becek-becek. Becek-becek. Ya, kita masuk dalam topik bahasan. Apa sesungguhnya makna dari konsep loba ini, Pak? Nah, seperti kita ketahui bahwa loba ini bagian dari yang di bawah kita. Bab 16 Loka Dosa itu disebutkan salah satu dari pintu neraka, disebutkan begitu. Selain kamu dan keroda. Nah, khusus tentang loba, loba adalah suatu keinginan seseorang yang berlebih terhadap sesuatu. Dalam konteks ini biasanya dikaitkan dengan kepemilikan harta, benda, kekayaan, dan sebagainya. Jadi seseorang yang secara terang-terangan berkeinginan untuk mendapatkan, menerima sesuatu itu berlebih dari yang lain. Itu konsep dasarnya. Kalau pengertian dari loba dalam konteks kekinian ini gimana, Pak? Nah, kita ketahui bahwa hidup ini kan perlu mendapatkan sesuatu. Dalam konsep catur purusa arta kan ada dharma, arta, karma, moksa. Jadi dengan rasa dharma kita mencari arta. Nah, ketika dharma tidak dipegang, lalu hanya berkeinginan mendapat arta, apalagi berlebihan, biar mendapat lebih dari yang lain, menguasai lebih dari yang lain, memiliki lebih dari yang lain. Itulah yang sebenarnya secara konseptual disebut dengan loba. Bahkan kalau kita sambung dengan kata angkara akan menjadi loba angkara, loba angkara. Ketika angkara terhadap loba yang tidak terpenuhi menjadi angkara murka, marahlah. Oleh sebab itu manusiawi sebenarnya orang ketika ingin memiliki sesuatu wajar, normal. Tapi ketika keinginan itu berlebih, maka inilah yang disebut dengan dalam konsep ini disebut dengan loba. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya sudah bisa memenuhi untuk semua makhluk, tetapi tidak untuk orang yang serakah atau yang loba ini. Nah, itu ya. Jadi menurut Bapak itu sah saja, wajar saja ingin memiliki, tetapi keinginan yang berlebih itulah yang kemudian bisa merampas hak dari orang lain yang sebenarnya juga sama-sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkan, memiliki sesuatu. Dalam konteks kekinian misalnya kita kan sering mendengar kasus-kasus korupsi misalnya. Itu salah satu contoh yang spektakuler untuk bagaimana dia bisa menguasai kekayaan, harta negara dan sebagainya untuk kepentingan diri, keluarga atau kelompok dan golongannya. Ini yang mestinya kita tidak lakukan, karena bagaimanapun di dalam setiap harta kepemilikan itu ada hak-hak orang lain juga, sehingga bagaimana kita bisa mencari dan kemudian mendapatkan sesuatu itu secara wajar, normal, sebagaimana kebutuhan kita. Kebutuhan itu menjadi patokan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu sudah melebihi batas kebutuhan, menjadi keinginan dan sebagainya, itu yang disebut dengan kama, keinginan. Kalau berlebihan namanya kama, kamemuan. Itulah yang menyebabkan tidak saja diri kita nanti secara mental, psikologis terancam konsep seradanya,
karena kita terlalu berlebihan ingin mendapatkan sesuatu yang disebut dengan sejahtera itu, sehingga bagaimana kita bisa kembali dengan berpikir bahwa apapun yang kita dapat semua berdasar dharma dan untuk kepentingan dharma juga pada akhirnya, tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kama atau loba itu sendiri. Saya kira itu. Nah, ini ada satu hal yang menarik Pak Widana, namun penting juga diketahui oleh umat Hindu terutama generasi milenial. Kalau seandainya loba akan suatu ilmu pengetahuan gimana Pak? Oh iya, memang konteks pengertian loba ini selalu dihubungkan dengan hal yang bersifat material, kekayaan, kepemilikan, harta benda dan sebagainya. Tapi dalam tanda petik rakus atau loba dalam konteks bagaimana kita bisa mendapatkan, menguasai ilmu melebihi dari yang lain, secara konseptual bagus sebenarnya. Kita rajin belajar, rajin membaca, mencari, apalagi di dunia maya sekarang ya semua bisa didapatkan di sana. Saya kira itu dalam konteks lebih bagaimana kita belajar bisa menguasai ilmu lebih. Sehingga kata loba dalam konteks menguasai, ingin berlebih mendapatkan ilmu pengetahuan itu memang sih kurang pas rasanya. Sehingga bukan berarti tidak boleh kita menguasai dalam tanda petik rakus terhadap menguasai ilmu pengetahuan boleh, tapi konteks kata loba di situ sepertinya tidak kontekstual. Saya kira itu intinya. Ya, terakhir sebagai closing statement Pak, lalu bagaimana cara kita, terutama di generasi milenial yang semangatnya masih menggebu-gebu seperti itu Pak ya, untuk mengendalikan dari loba itu Pak? Iya, seperti disebutkan tadi, manusia itu kan semuanya mempunyai keinginan kama, dan keinginan itu wajar untuk dicari pemenuhannya, didapat pemenuhannya, apapun bentuknya, terutama harta, benda, atau kekayaan. Tapi bagaimanapun seperti disebutkan tadi, bahwa dunia ini sebenarnya adalah untuk semua, bukan untuk orang yang berhati loba, serakah atau rakus. Jika itu nanti lebih banyak yang ada di muka bumi ini, tentu saja hak-hak untuk memiliki bagi umat lainnya atau semeton lainnya akan terhambat. Oleh sebab itu, dalam konsep ini marilah kita berbagi terhadap apapun yang ada di dunia ini dengan konsep redam keinginan untuk menguasai apapun secara sendirian. Bagilah, bahkan kita dianjurkan ketika kita sudah mendapatkan pun harus berbagi lewat danupunya pada orang lain atau umat lain dan sebagainya. Oleh sebab itu, kata kunci dari loba ini adalah bagaimana kita kendalikan loba itu dengan cara kembali kepada konsep dasar dharma untuk mencari harta dengan memenuhi keinginan kama sewajarnya saja. Saya kira itu. Terima kasih telah diwedarkan Pak konsep tentang kroda, kemudian loba untuk pemirsa HTV dimanapun berada. Demikian pemirsa, semoga tayangan Cemeti Cerah 5 Menit memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Dewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Apa yang bisa kita pelajari dari ikan makhluk bawah air? Ia hidup bertahun-tahun di air laut yang sangat asin, tapi tubuhnya tetap terasa tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dari inti rasa asin itu sendiri? Maka pelajaran pertama, kita harus bisa menjaga jarak agar mampu mewarnai diri kita sendiri. Saya Ida Bagus Yuda Triguna untuk ITV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Urdhva bahur wiyung nyesa nasa kaci tronime dharma dara cakamaca
sangat utama. Jikalau mencari harta dan kama, jangan mengingkari kebenaran. Karena itu wahai jana mejaya, inilah nasihat. Pemirsa, terima kasih karena kami telah menyita waktu luang Anda dengan tayangan-tayangan tadi. Tiba saatnya kita berpisah untuk bertemu kembali di kanal yang sama, Hai TV Channel 3. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Salam damai dari rumah Hindu Dharma. Karena itu wahai jana mejaya. Karena itu cucuku Jana Mejaya, inilah nasihat yang paling mulia. Engkau boleh mencari arta, kama dan moksa, tapi tetap dengan jalan dharma. Jangan mengingkari kebenaran.